Tabi pun, hai semandayan, gelagas ikam salvi gelora sinaga, ikam bakal baca kisah Yusuf sanak Yakub. Lem kisah Yusuf sanak Yakub bakal cerita masalah apa diri Yusuf pak gam iwek cerita. Yusuf merupakan anak yang paling dikasihi Yakub karena Yusuf berasal dari istri yang paling ia cintai. Selain itu, juga Yusuf adalah anak yang selalu menuruti segala perintah Yakub ayahnya. Melihat hal ini, saudara-saudara Yusuf merasa iri kepada Yusuf dan mulai membenci Yusuf. Lalu suatu hari Yusuf bermimpi. Mimpinya itu ia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf pun mulai menceritakan mimpinya itu. Coba dengarkanlah mimpiku ini. Apa itu? Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum dan tampaklah berkasku berdiri tegak dan datang mengelilingi aku dan sujud sembah kepada berkas-berkasku itu. Jadi, kau ingin menjadi raja dan berkuasa atas kami. Maka semakin bencilah saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf dan Yusuf menceritakan mimpinya yang lain. Tampaklah matahari, bulan, dan ke-11 bintang mengelilingi aku dan sujud sembah kepadaku. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu menyembah kepadamu sampai ke tanah? Lalu suatu hari Yusuf diminta oleh ayahnya untuk menjumpai kakak-kakaknya yang sedang mengembala kambing domba. Lalu pergilah Yusuf menemui saudara-saudaranya. Saudara Yusuf telah melihat Yusuf dari kejauhan, tetapi sebelum Yusuf mendekat kepada mereka, saudara-saudara Yusuf telah bermufakat untuk membunuh Yusuf. Namun diurungkan saudara-saudaranya itu dan memilih untuk membuang Yusuf ke dalam sumur kosong dan dimasukkannya lah Yusuf ke dalam sumur kosong itu. Setelah memasukkan Yusuf ke dalam sumur, saudara-saudaranya pun duduk untuk makan. Namun ketika mereka sedang makan, terdengar merekalah bahwa akan ada orang Ismail datang ke sana dan muncullah ide baru dari salah satu saudara Yusuf, yaitu Yehuda. Apakah untungnya kita membunuh saudara kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita menjual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia adalah darah daging kita. Baiklah. Maka diangkatlah Yusuf dari sumur itu dan dijuallah ia kepada orang Ismail. Adapun Yusuf yang dijual ke tanah Mesir, setelah ia dijual, ia menetap di rumah Potifar sebagai pekerja. Karena ia bekerja dengan baik, maka Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Namun suatu hari istri Potifar merayu Yusuf untuk berselingkuh dengan ia. Namun ajakannya itu ditolak dengan Yusuf. Karena tolakan dari Yusuf itu, ia pun memfitnah Yusuf bahwa Yusuflah yang telah mengajak ia untuk berselingkuh. Mendengar hal itu, Potifar pun murka dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf ditempatkan di penjara yang mana terdapat juru minum dan juru roti Firaun. Lalu suatu hari juru minum dan juru roti Firaun itu bermimpi, mereka pun menceritakan mimpinya itu. Lalu setelah mendengar mimpi juru minum dan juru roti itu, Yusuf pun mentafsirkan mimpi mereka. Namun Yusuf meminta juru minum untuk tidak melupakan ia. Maka terjadilah hal yang ditafsirkan Yusuf itu. Namun ia dilupakan oleh juru minum itu. Namun suatu hari Firaun bermimpi. Ia menyuruh ahli tafsir dari segala kota untuk mentafsirkan mimpinya itu. Namun tidak ada satupun yang dapat mentafsirkan mimpi Firaun itu. Lalu juru minum itu mengingat tentang Yusuf dan ia pun menceritakannya kepada Firaun. Firaun pun segera menyuruh pengawalnya untuk memanggil Yusuf agar segera menghadap ke Firaun. Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lalu lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku.
Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Setelah mendengar mimpi Tuanku ini, aku akan mentafsirkan mimpi Tuan. Tuan, dalam 7 tahun ini akan ada masa kelimpahan, dan 7 tahun ke depan akan ada juga masa kelaparan. Oleh sebab itu Tuanku, baiklah engkau mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lalu Yusuf pun diangkat menjadi penguasa di Mesir. Angge yang dapat gam jadikan pelajaran anjak cerita ini yolah gue mak jamuk dendam dan iriati supaya haliji majade dire gam berdosa di hadapan Tuhan. Jamo gam musti memaafkan kesalahan jimo laten yang bersalah adem gam penano dare ikam cawo terima cudui.